Mengejutkan. Di saat busuk istana semakin terang, reshuffle kabinet demo oligarki untuk menjegal Anies. Ini bukan bertahap reshuffle, cicilan, dicicil. Siapa yang masih kerja? Ya, siapa yang masih ngoceh dikasih jabatan. Nah, tapi udah kita anggap itu upaya betul tadi Pak Jokowi mengkonsolidasi. Konsolidasi dari apa itu pertanyaannya. Tentu dia mengkonsolidasi diri dari potensi dia dilawan oleh Anies Baswedan. Itu yang lebih potensial. Dan kedua Prabowo itu juga potensial. Jadi saya hanya mau menggambarkan bagaimana kesulitan Pak Jokowi untuk balancing dan akhirnya terjadilah yang disebut reshuffle cicilan ini. Sebetulnya bukan reshuffle, reposisi aja sebetulnya. Jadi nggak ada sebetulnya yang signifikan. Orang ya kalau soal Lutfi ya orang udah tahu ya Lutfi memang ada masalah tuh dan Lutfi tentu menganggap bukan dia penyebabnya tuh. Tetapi kalau yang menggantikannya adalah PAN, kan itu sesuatu yang mesti kita lihat secara sangat politis. Karena PAN punya potensi untuk mendukung Anies. Kalau misalnya PAN ngambek, pasti ngambeknya tuh pergi ke Anies itu kan. Jadi itu tertutup. Dan kita tahu PAN, Anies sekarang adalah diasuh oleh Pak Yusuf Kalla tuh. Dan itu menarik sebetulnya. Yang kedua, setahu saya Pak Sofyan Jalil juga ada di blok Pak Yusuf Kalla tuh. Dan jadi terlihat bahwa seluruh potensi Pak Yusuf Kalla untuk mendukung Anies itu dibatalkan oleh reshuffle hari ini. Kira-kira begitu kalau kita mau analisis isi politisnya. Pak Jokowi tentu ingin menghalangi Anies. Cara yang paling mudah adalah satu, orangnya kingmaker itu Pak Yusuf Kalla di kabinet yang potensial tentu satu Sofyan Jalil, yang kedua PAN yang tetap ada koneksi dengan Yusuf Kalla itu karena dua-duanya sama ingin cari figur baru dan Anies ketemu di situ. Jadi kira-kira itu soalnya. Jadi kalau kita ringkas, Pak Jokowi pasang filter yang habis-habisan supaya Anies tidak lolos dalam persaingan dengan calon Pak Jokowi atau dengan dia sendiri. Ya. Reshuffle disebut hanya memperkuat oligarki. Refli Harun singgung capres boneka. Itulah bahayanya. Warta Ekonomi.co.id. Hukum Tata Negara Refli Harun menilai bahwa reshuffle alias perombakan kabinet hanya memperkuat oligarki di pemerintahan sebab kini ada 7 pemimpin partai politik yang bergabung di istana. Baik bergabung secara langsung maupun melalui anak buahnya. Ada juga 1 orang presiden senior, ujarnya dilansir dari kanal YouTube Refli Harun Kamis 16 Juni 2022. Menurut Refli, hal itu menandakan bahwa nasib Indonesia hanya akan ditentukan oleh 9 orang saja, bukan 9 orang ketum partai di parlemen, tetapi 9 orang di istana, ujarnya. Jika 9 orang di istana itu kompak mengusung satu pasangan calon presiden pada Pilpres 2024, demokrasi Indonesia bisa selesai. Yang terjadi nanti ialah satu pasangan calon disiapkan sebagai wakil oligarki, tuturnya. Refli menilai oligarki tentu tetap akan memberikan rasa demokrasi dalam Pilpres. Caranya yaitu dengan membiarkan satu pasangan calon lain untuk berkoalisi dengan partai politik oposisi. Namun, calonnya itu barang kalau sudah ditaker, bisa dikalahkan dengan mudah. Pasangan calon itu bisa juga jadi calon boneka, paparnya. Lebih lanjut, Refli menilai bahwa kondisi tersebut merupakan dampak bahaya dari presidensial. Itulah bahaya presidensial threshold. Reshuffle hanya memperkuat oligarki, tuturnya. Rocky Gerung, Jokowi jenius rangkul PAN, sumbat peluang dukung Anies. Pengamat politik Rocky Gerung menilai langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi memasukkan PAN ke dalam Kabinet Indonesia Maju merupakan bentuk kejeniusan sang presiden. Menurut dia, langkah tersebut bisa menghalangi potensi PAN mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilpres 2024. Potensi untuk merawat Anies adalah PAN. Karena itu PAN dimasukin ke istana. Nah,
Itu kejeniusan Pak Jokowi, kata Rocky Kamis 16 Juni. Rocky mendapatkan potensi PAN untuk mengusung Anies hendak dihentikan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu kemarin, Jokowi melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi. Jadi sebelum PAN ini berniat mengasuh Anies, mending diasuh dulu PAN di istana kan? Jadi peluang Anies untuk mendapat peluang PAN selesai, ujarnya. Adapun Anies belakangan disebut-sebut dengan dilirik PAN untuk dipinang sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Kehadirannya di sebagai acara partai tersebut dinilai menunjukkan keseriusan PAN dalam mencari capres potensial. Ketua DPP PAN Bima Arya mengatakan menunjukkan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan melalui proses yang panjang. Menurutnya, komunikasi dengan Presiden Jokowi sudah terbangun sejak setahun lalu. Ini kan prosesnya panjang. Sudah saya sampaikan tadi ya. Sudah setahun lebih lah ada komunikasi, ada kesempatan antara Pak Jokowi dengan Ketum, ujar Bima Arya dalam siaran Breaking News CNN Indonesia TV, Rabu 15 Juni. Diketahui PAN bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi periode 2019 sampai 2024 pada Agustus 2021. Sementara itu, di Pilpres 2019, PAN mengusung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno bersama Partai Gerindra PKS dan Partai Demokrat. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.